Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan membahas satu topik yang cukup menarik sebagai kesinambungan dengan topik sebelumnya tentang mahasiswa ideal di mata dosen pembimbing skripsi. Dan sekarang saya akan berbagi tentang beberapa ciri-ciri dosen pembimbing skripsi, atau dosen pembimbing tesis, atau dosen pembimbing disertasi yang ideal di zaman now. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, dosen tersebut harus bisa menghargai mahasiswa. Dan juga dosen tersebut bisa menghargai ide-ide tentang penelitian yang dilontarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Jadi intinya antara dosen dan mahasiswa saling menghargai. Yang kedua, dosen tersebut memiliki keahlian di bidang ilmu yang mana mahasiswa akan meneliti. Hal ini diperlukan karena jika ada hal-hal yang nantinya akan membuat penelitian tersebut mungkin kurang berjalan dengan lancar atau ada masalah, dosen pembimbing tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut atau memberikan solusi yang bisa membuat penelitian untuk skripsi, tesis, atau disertasi menjadi lancar kembali. Yang ketiga, dosen tersebut harus mau berbagi ilmu dengan ikhlas, ya, karena walaupun banyak buku-buku di luar sana, banyak informasi di internet atau di luar sana, ada banyak hal yang hanya bisa ditularkan oleh dosen tersebut ke mahasiswa. Jadi ada hal-hal yang tidak tertulis karena mau tidak mau pengalaman, skill, dan juga knowledge dosen pembimbing itu akan mendominasi dalam proses pembimbingan penelitian, skripsi, disertasi, ataupun tesis. Jadi, ilmu harus dibagikan dari dosen pembimbing ke mahasiswa. Yang keempat, dosen tersebut memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berkreasi. Jadi, tidak mendominasi isi dari tulisan yang akan ditulis oleh mahasiswa tersebut. Jadi, kreativitas mahasiswa diinginkan juga oleh dosen tersebut, tentunya masih dalam kaidah aturan-aturan akademik yang ada di universitas yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, pengetahuan dosen tersebut harus up to date. Kira-kira ya 3-5 tahun terakhir mengikuti perkembangan bidang ilmu yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan. Ya, jadi dosen tersebut harus selalu mengupdate dengan membaca artikel-artikel ilmiah atau mengikuti conferences, mengikuti seminar-seminar, dan itu juga dibagikan materinya pada saat dosen mengajar. Jadi ketika proses mengajar tersebut, dosen pembimbing itu membagikan ilmu-ilmunya yang didapat dari conferences atau membaca artikel pada mahasiswa-mahasiswanya yang diajar. Kemudian yang keenam, dosen tersebut harus bisa mengencourage mahasiswa tersebut untuk selalu tetap terus menekuni penelitian dan menuliskannya di skripsi, tesis, ataupun disertasi. Jadi tidak bosan-bosan dosen tersebut mengencourage atau memberi semangat, memotivasi mahasiswa bimbingannya. Yang ketujuh, dosen yang ideal dalam membimbing skripsi, tesis, ataupun disertasi seharusnya tidak moody. Apa itu moody?
artinya emosinya tidak stabil. Jadi misalnya pagi hari kalian bertemu dengan dosen tersebut ya, very nice, very pleasant, smile, a good mood. Kemudian jam 12 siang ketemu kayak marah atau agak judes atau agak galak. Kemudian sorenya ketemu baik lagi, jadi ramah lagi. Nah, itu artinya moody, tidak stabil. Dan juga diharapkan dosen pembimbing tidak membawa permasalahan dari luar kampus atau luar ruangan pertemuan dengan mahasiswa ke ruangan pertemuan dengan mahasiswa. Karena itu menandakan hal yang kurang profesional dan membuat mahasiswa menjadi tidak enak rasanya atau tidak nyaman kalau dosennya sedang tidak mood dalam membantu mahasiswa. Yang kedelapan adalah dosen tersebut harus fokus ketika melakukan diskusi atau ketika mahasiswa konsultasi, supaya waktu yang dialokasikan untuk berdiskusi itu bisa efisien dan mahasiswa bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Jadi dalam hal ini, dosen pembimbing harus juga memikirkan tentang waktu yang dimiliki oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya atau penelitiannya atau skripsi, tesis, atau disertasinya supaya tidak molor-molor. Karena semakin molor tentunya akan menguras tenaga, energi, waktu untuk dosen dan juga untuk mahasiswanya. Nah, yang kesembilan, ini sangat penting sekali. Hubungan kerjasama antara dosen pembimbing dengan mahasiswa itu tidak berhenti pada saat mahasiswa tersebut wisuda. Itu yang kita kenal kalau di Amerika Serikat namanya mentoring. Jadi the process of mentoring itu berbeda dengan the process of teaching. Kalau teaching atau mengajar, setelah dosen mengajar di kelas selama 1 semester misalnya, setelah selesai mengajar, selesai semesternya, bye-bye. Ya, jadi masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Tetapi untuk proses pembimbingan skripsi, tesis, disertasi, hubungan kerjasama atau hubungan baik ini berjalan selamanya. Jadi sebetulnya seperti hubungan orang tua dengan anak. Bedanya adalah mentor atau dosen pembimbing adalah orang tua akademik. Jadi yang perlu diingat oleh adik-adik mahasiswa adalah setelah lulus nanti, mentor tersebut atau dosen pembimbing tersebut adalah orang yang bisa memberikan rekomendasi yang baik untuk misalnya mencari pekerjaan atau untuk melamar fellowship atau untuk berbagai hal-hal yang berkaitan dengan karir atau akademia. Jadi hubungannya itu akhirnya tidak hanya sebatas tentang masalah penelitian, tetapi bisa sampai ke masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah karir, ya. Jadi itu pentingnya dosen pembimbing skripsi, tesis, atau disertasi tidak hanya stop setelah penelitian selesai atau tulisan karya ilmiah selesai. Jadi continue. Nah, yang ke-10 adalah dosen pembimbing itu harus entusiastik. Jadi tidak lemes-lemes dalam menyampaikan ilmunya, jangan hesitate, dan juga kalau misalnya ternyata hasil penelitian mahasiswa tersebut itu berpotensi untuk menjadi publikasi, itu adalah bonus yang merupakan win-win solution untuk dosen dan juga untuk mahasiswanya. Untuk dosen bisa dipakai untuk untuk mahasiswa bisa dipakai untuk ditaruh di CV-nya atau di resumenya. Kalau
mahasiswanya itu sudah dosen muda, ya sama-sama untukku. Jadi saling menguntungkan, bekerja sama, berkolaborasi untuk kepentingan bersama. Nah, saya kira itu saja tip dari saya dalam kaitannya dengan ciri-ciri dosen pembimbing, skripsi, tesis, atau dissertation yang ideal di zaman now. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.